Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang beribadah di gereja ini, dan begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah, marilah kita memulai kebaktian Minggu pagi hari ini di gereja kita. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita sudah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi, dan juga kita akan memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Terpujilah Tuhan yang telah mengantarkan, memelihara, dan menguatkan kita menjalani kehidupan hingga pada akhir tahun gerejawi ini. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya hati dan pikiran kita diperbaharui dan dikuduskan, supaya kita layak bersekutu dengan Dia di dalam kebaktian yang kudus ini. Mari puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 15 tentang peringatan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Wahyu 14 ayat 13. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah kita. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup, dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, bahwa kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 3. Di hadapan perkara
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Ya Tuhan Allah kami, sungguh tiada yang dapat kami andalkan selain kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Tuhan, janganlah mengucilkan kami dari hadapan-Mu. Berilah kami waktu untuk bertobat, agar kami dapat mempergunakan waktu yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Bukalah hati kami untuk selalu mengingat bahwa kehidupan kami ini hanyalah sebentar saja di dunia ini, agar kami tidak mati dalam keberdosaan kami ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memelihara hati kami, agar kami tunduk dan menyesali dosa-dosa kami, sehingga Tuhan akan menyucikan kami, lalu kami akan tiba di surga, tempat yang Engkau sediakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang tak berjalan olehnya ku sembuh. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2. Menjulamnya atas bukit Karmel.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi ini, saat ini, tertulis dalam kitab Wahyu, pasal 1, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 8. Wahyu pasal 1, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 8. Marilah kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Jemaat yang terkasih, Salam. Adapun minggu hari ini yaitu minggu ujung tahun Parhuriaun atau peringatan bagi mereka yang sudah meninggal. Adapun topik minggu pada hari ini yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Adapun yang menjadi warta gereja pada saat ini, kita akan memulainya membacanya dari Diakonia 5 pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak K. Panjaitan, Ibu E. Boru Pasaribu yang beralamat di Komplek Cilamai, Permai, masuk WEK 7, ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Yosua Agus Siregar, putra dari Bapak Besar Siregar, Ibu Dinar Sitorus yang beralamat di Jalan Boromeus 2, nomor 6 Cimindi Raya, Cimahi Utara, anggota Jemaat AKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 4. Dengan Saudari Emanuela Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Hotma Simanjuntak, Ibu Kristi Chandra Dewi Sanu Kusomo, yang beralamat di Jalan Wira Angun, nomor 17 Bandung, anggota Jemaat GPIB Maranatha Bandung. Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 pukul 8 WIB di Gereja GPIB Maranatha Bandung. Berikut 5.3 akhir tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriaun. Pada hari ini, Minggu 21 November 2021, adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaun HKBP. Parningotan Diakana Monding. Dalam ibadah Minggu hari ini, nanti akan dibacakan oleh Pak Pendeta nama-nama yang meninggal pada tahun gerejawi 2020-2021. Berikut yaitu 5.4 aksi sosial sekolah minggu. Dalam rangka merayakan Natal sekolah minggu yang bertemakan tentang Christmas for the Nation, kami seksi sekolah minggu akan melakukan penggalangan dana yaitu aksi dari 5 roti dan 2 ikan, sehingga terjadi mukjizat untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di NTT, Desa Kele, dengan cara anak-anak sekolah minggu akan mengumpulkan sebesar jumlah makan siang mereka. Aksi ini dilakukan dari tanggal 8 November hingga 1 Desember 2021. Mari kita sama-sama menjadi berkat untuk bangsa ini
melalui Natal Sekolah Minggu tahun ini. Berikut 5.5, pemasangan pohon Natal atau pajongjokon gaba-gaba. Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 9 WIB kita akan memasang pohon Natal, pajongjokon gaba-gaba sekaligus kerja bakti untuk membersihkan lingkungan gereja. Untuk itu dimohon semua panitia Natal dan Perhelado untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut. 5.6, Sinode Distrik Kerja HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Sinode Distrik Kerja HKBP Distrik 18 Jabarteng Die yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin hingga hari Selasa tanggal 29 hingga tanggal 30 November 2021. Tempat Hotel Jayakarta Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 318A Dago Bandung. Yang akan mengikuti dari gereja kita yaitu Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH, Amang Pendeta Resort, Amang Situa RF Sirait sebagai utusan distrik, Amang M Pasaribu sebagai utusan jemaat, Inang Nyonya CH Simanjuntak, Boru Nabi Tupulu sebagai ketua Tabe. Berikut 5.8 tadi sudah dibacakan. Yang berikut 5.8 rapat panitia Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 akan diadakan rapat panitia Natal pukul 19 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Diharapkan semua panitia untuk datang mengikuti rapat tersebut. Jadwal perayaan Natal bisa kita lihat, kita baca. Yang berikut 5.10, jadwal ibadah minggu. Yaitu yang pertama masuk pukul 7.30 untuk tanggal 28 November masuk pukul 7.30. Di sana tertulis WEK 1, 7 dan 8. Seharusnya WEK 2, 3 dan 5. Yang kedua masuk pukul 10.30 WIB. Di sana tertulis WEK 2, 3, 5. Semestinya WEK 4, 6 dan 9. 3 masuk pukul 16.30, yaitu di sana tertulis WEK 4, 6, 9, seharusnya WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Demikian warta gereja untuk hari ini. Maaf, di sini ada warta tambahan. Di sini ada warta tambahan, yaitu Your Teaching. Naposo Bulung membuka pengajaran secara gratis untuk siswa SMP dan SMA untuk mata pelajaran yang tersedia adalah matematika untuk kelas 3 SMP dan bahasa Inggris untuk SMP dan SMA. Bagi jemaat yang berminat dapat mengisi link berikut ini atau bisa klik di kolom deskripsi YouTube HKBP Jalan Lurah Cimahi. Waktu pendaftaran diperpanjang hingga Kamis tanggal 25 November 2021. Kelas akan dimulai pada Minggu 27 November 2021. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Satria Simanjuntak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja kita hari ini. Tuhan memberkati. Salam. Salam. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan tahun liturgi gerejawi, kita telah melewati minggu-minggu Trinitatis dan saat ini kita memasuki akhir tahun gerejawi.
dan peringatan akan saudara-saudari kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Gereja mula-mula telah memutuskan bahwa berlakunya 1 tahun gerejawi adalah merupakan anugerah dari Tuhan, dan sekaligus mengajak semua anggota jemaat untuk menyadari firman Tuhan yang mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berlalu, akan tetapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu yang kepada dirinya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kepada kehidupan yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Untuk itu sambil kita mengenang hidup kita, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Telah pergi buku ND 835 dalam bahasa Batak, Nungalau. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2020 sampai hari ini 21 November 2021. Yang pertama, Bapak Mukhtar Parasian Sinaga, Wek 7, lahir 10 Oktober 1958,
meninggal 10 Desember 2020, tutup umur 67 tahun. Ibu Sere Boru Huta Barat, Nyonya M. Simamora Opu Aldo Boru, Wek 3, lahir 30 Agustus 1933, meninggal 16 Desember 2020, tutup umur 87 tahun. Ibu Parsaulian Borugultom, Nyonya Sintua A. Siregar Opu David Boru, Wik 1, lahir tanggal 15 Mei 1943, meninggal 31 Desember 2020, umur 77 tahun. Bapak Dr. Andus Rusli Dharma Aritonang, Wik 5, lahir 5 Februari 1959, meninggal 20 Januari 2021, tutup umur 62 tahun. Bapak Marudin Tulus Siahaan, Wek 6, lahir 29 Desember 1939, meninggal tanggal 10 Maret 2021, usia 82 tahun. Bapak Hitler Sitorus, Wik 5, lahir 22 Juni 1971, meninggal 23 Januari 2021, tutup umur 50 tahun. Bapak Berlin Gultom, Wik 9, lahir pada tanggal 17 Juli 1955, meninggal 26 Januari 2021, usia 65 tahun. Bapak Manahara Mauliate Nababan ST, Wek 9, lahir 8 Agustus 1975, meninggal 27 Januari 2021, usia 46 tahun. Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Charles Aristoteles Simajuntak, Wik 1, lahir 13 April 1953, meninggal 28 Januari 2021, usia 68 tahun. Bapak Pimpin Sitompul Opuleni Doli, Wik 5, lahir pada tanggal 24 Maret 1948, meninggal 23 Februari 2021, usia 73 tahun. Ibu Humorna Boruhuta Galung, Nyonya TP Simangunsong, Wik 5, lahir tanggal 3 Maret 1931, meninggal tanggal 1 Maret 2021, usia 90 tahun. Ibu Tiominar Boru Silitonga, Wik 3, lahir tanggal 4 Mei 1931, meninggal 28 April 2021, usia 90 tahun. Bapak Victor Sitohang SE,
BE. Week 5, lahir pada tanggal 7 September 1952, meninggal dunia 25 Juni 2021, usia 69 tahun. Nyonya Napitupulu Mariati Boru Simatupang, week 4, lahir 2 Februari 1947, meninggal 26 Juni 2021, usia 74 tahun. Robinson Simajuntak, week 3, lahir tanggal 5 Oktober 1967, meninggal tanggal 4 Juli 2021, usia 53 tahun. Ibu Nyonya Sintua PMC Tinjak R. Boru Hutapea, week 1, lahir tanggal 16 Juni 1936, meninggal tanggal 7 Juli 2021, usia 85 tahun. Ibu Berta Tiorida Boru Hasibuan SPD, week 7, lahir tanggal 12 Februari 1964, meninggal 12 Juli 2021, usia 57 tahun. Bapak Sintua Maludin Panjaitan Oppu Alpadoli, week 2, lahir pada tanggal 11 Agustus 1928, meninggal 12 Juli 2021, usia 93 tahun. Bapak Rusdi Nanti Simangunsong Oppu Joshua Doli, week 5, lahir 4 Agustus 1942, meninggal 25 Agustus 2021, usia 79 tahun. Ibu Nyonya Asi Manungkalit RN Boru Simajuntak, week 2, lahir 22 Juni 1941, meninggal 24 September 2021, usia 80 tahun. Bapak Otto Sintong Parlindungan Sihombing SH, week 1, lahir 8 Agustus 1933, meninggal 31 Oktober 2021, usia 88 tahun. Sehingga jemaat kita yang meninggal dalam tahun gerejawi ini, kaum bapak 12 orang, kaum ibu 9 orang, pemuda atau naposo 1 orang, berjumlah 22 orang. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat kembali saudara-saudara yang telah terlebih dahulu mendahului kita. Mari kita bangkit berdiri sambil mengenang dan juga berdoa buat keluarga yang telah ditinggalkan, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Saudara seiman
jemaat dipersilakan duduk. Demikian acara peringatan jemaat kita yang meninggal dunia 1 tahun gerejawi ini. Kita lanjutkan ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 266 dan mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu akhir tahun gerejawi, adalah dari kitab Mazmur pasal 90
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemuda Naposo dan juga sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1 dan 12. Saya undang juga ibu bapak yang di rumah untuk mengikuti, dan kita akan membaca secara responsoria Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Juga yang hadir di gereja ini, demikian firman Tuhan kita baca secara responsoria. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita ada di akhir tahun gerejawi, maka kita mengenang mereka yang telah meninggalkan kita di 1 tahun kalender gerejawi ini, 2020 dan 2021. Tujuannya gereja bukan untuk pasigat-sigat bulung parigat-rigat gaul, pasigat-sigat hinalungun, parukar-rukar hinadangol, tetapi menyadarkan setiap orang yang percaya bahwa ternyata dunia ini punya batasan, bahwa ternyata kita hidup di dunia ini punya waktu, sehingga meskipun kita mungkin teringat kepada keluarga kita yang sudah meninggal, bukan hanya 1 tahun gerejawi ini, tetapi mungkin keluarga kita yang sudah lama meninggalkan kita, sehingga ada rasa sedih, pilu, sakit yang kita rasakan karena kita tidak lagi bersama dengan mereka orang yang kita kasihi. Tetapi tahun gerejawi Huria Kristen Batak Protestan adalah lebih kepada menyadarkan kita bahwa kita juga akan mati, memento mori. Bahwa tidak akan ada orang yang hidup untuk selama-lamanya kecuali setelah melalui kematian itu. Dan kita tersadar bahwa ketika orang-orang yang kita kasih itu meninggalkan kita, maka kita tersadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini.
Tidak ada yang kekal di dunia ini. Mereka seperti bunga yang ada di altar gereja kita ini. Bunga yang di pagi hari ketika dipetik, pagi hari ketika daunnya tersentuh sejuknya embun, maka ia mekar dan indah. Tetapi pada saat matahari terik dan panas menyengat, yang mekar itu kemudian layu dan di sore hari ia berguguran. Demikianlah hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita merasa bahwa hidup kita mekar seperti bunga dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi akan ada waktunya, akan ada saatnya bunga yang mekar itu akan layu, ia akan gersang dan ia akan terjatuh. Dan semua manusia ini akan jatuh kembali ke tanah di mana dahulu ia diciptakan Tuhan. Dari mana dahulu ia diambil Tuhan dari debu tanah. Kemudian Tuhan Allah membentuk dia dan menghembuskan nafas kehidupan, nefas kepada manusia itu. Sehingga manusia itu punya roh, memiliki akal budi, dan ia berbeda dari ciptaan yang lainnya. Masalahnya ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran ini mungkin hanya muncul ketika kita melihat orang mati. Ketika hidup kita biasa-biasa saja, ketika kita sehat-sehat saja, ketika hidup kita lancar-lancar saja, tidak ada gelombang badai yang besar mungkin menghantam kehidupan kita, maka banyak manusia yang pikirannya tidak pernah terarah bahwa dunia ini punya batasan, bahwa kita suatu ketika akan mati. Memento mori menyadarkan kita bahwa umur manusia itu punya batasan. Tadi Bapak Ibu yang membaca ayat 10 dan ayat 12 yang sangat penting kita renungkan, bahwa masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Sebenarnya bukan terlalu kita tekankan kepada nominal yang 70 tahun. Tapi pemazmur Musa abdi Allah itu ingin mengatakan kepada kita bahwa akan ada akhir hidup kita. Bukan juga kalau ibu bapak sudah 69 tahun lagi, sudah berumur 69, waduh, umur kami 70 tahun. Berarti saya 1 tahun lagi, begitu, bukan itu. Ada yang berumur 69 di sini, atau ada yang berumur 68 tahun. Umur kami 70 tahun. Ternyata sisa 2 tahun lagi. Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan sesuatu hal yang kita harapkan. Bukan itu yang dimaksudkan, tetapi lebih kepada bahwa kita hidup di dunia ini punya batasan, punya waktu. Itu sebabnya saya sering bertanya kepada jemaat yang ulang tahun, kepada kita yang ulang tahun, Amang, kalau ulang tahun itu umur bertambah atau umur berkurang? Berkurang. Tapi umurmu bertambah 1 tahun katanya. Umur berkurang atau umur bertambah? Saya ulang tahun misalnya, hari ini saya ulang tahun, maka pada saat kita berulang tahun, umur kita bertambah atau umur kita berkurang? Berkurang dan bertambah. Kita akan berkurang masanya hidup di dunia ini. Itu sebabnya ayat 12 diajarkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Bagi kita yang berulang tahun penting untuk menghitung hari-hari kita. Bagi kita yang diberikan Tuhan umur sampai pada hari ini penting untuk menghitung hari-hari kita. Tujuannya supaya kami memiliki hikmat, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu Bapak Ibu adalah bahwa kita sebagai umat yang percaya mempergunakan waktu itu secara baik, mempergunakan waktu itu dengan benar, mempergunakan waktu itu dengan sempurna, hanya untuk hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan.
sehingga hidup kita benar-benar bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi manusia. Jangan sampai umur kita yang sudah sampai hari ini kita juga belum menunjukkan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang membangun dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang berhikmah, berhikmat, bijaksana, bahwa suatu ketika kami juga akan mati. Bahwa suatu ketika kami juga akan meninggalkan dunia ini. Sehingga ketika kita hidup pada hari ini, maka kita mengakui bahwa hari ini adalah anugerah Tuhan. Bahwa semata-mata matahari terbit, kita mendengar kicauan burung tadi pagi, lalu kita menghirup udara yang segar, pertanda bahwa kita masih hidup hari ini. Kita merasakan, Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberikan hari yang baru kepada saya. Masih memberikan hari yang baru kepada kita. Peringatan mereka yang sudah meninggalkan kita pada 1 tahun gerejawi ini bertujuan untuk menguatkan hati orang-orang yang percaya, supaya mereka bisa memperoleh hati yang bijaksana. Karena memang ibu bapak, saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan dan juga kita sulit untuk berada pada situasi orang-orang yang mengalami kematian yang menyedihkan. Misalnya saja seperti Bapak G. Simanungkalit yang menciptakan lagu Lulu Lulu Doro Haki. Lulu Lulu Doro, ia mengalami pergumulan yang luar biasa ketika anaknya pertama mati, ya kedua Tuhan menitipkan anak lalu mati lagi. Itu hal yang sangat menyedihkan. Si patana yang tinggang, katanya di sambil berjalan di pematang sawah di Sipoholon, Tarutung, berjalan, ia ingin jatuh saja, ia ingin terjerembab saja. Si patana yang lonong doau katanya. Jadi itu lagunya. Atau mungkin apa yang kita dengar dalam kisah lagu It Is Well, yaitu Horatio Spafford yang perjalanan istri dan anak-anaknya ke London. Di kapal itu anaknya meninggal dunia. Lalu istrinya mengatakan, "What shall I done? Save only me." Apa yang harus saya lakukan? Yang selamat hanya saya, anak-anak kita mati semua katanya. Untuk menghibur mereka itu saya kira adalah hal yang sangat sulit. Pernah juga kita tahu, saya sendiri mengalami kematian yang sangat menyedihkan. Anak satu-satunya disekolahkan dengan baik, tetapi kembali menjadi orang yang meninggal. Dan ketika mungkin kita menghibur mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya harus teguh. Jangan-jangan dalam hatinya, karena bukan pendeta yang merasakan ini. Jangan-jangan di dalam hatinya mengatakan, karena bukan kau yang sedang bersedih, kami yang sedang menangis dan berduka hari ini. Tetapi kewajiban kita dan panggilan kita juga adalah untuk turut serta menjadi orang-orang yang memberi penghiburan bagi orang yang berduka, bagi mereka yang bersedih. Di 1 tahun gerejawi ini ada 4 jemaat kita yang meninggal dunia karena COVID-19. Dan semuanya hampir bernyanyi lagu tadi. Nomor berapa tadi itu Andre? Nomor 26 ya. Mampirlah dengar doaku. Karena tidak ada bawa buku ende.
hanya bawa agenda saja, maka lagu yang paling sangat menyentuh kepada keluarga kemungkinan yang bisa dihafal dan mengerti adalah mampirlah dengar doaku. Itu saja yang kami nyanyikan di rumah sakit, bilik rumah sakit, karena juga harus dibatasi dengan kaca. Maka mungkin saja acara atau itu hal yang sangat menyedihkan bagi mereka. Sehingga ketika kita menghibur, mungkin jangan-jangan penghiburan kita tidak didengarkan. Penghiburan kita tidak begitu melekat dalam hatinya. Tetapi hari ini, ketika waktu sudah berlalu, hidup ternyata harus go on. Hidup ternyata harus berlanjut. Meskipun mereka yang mengasihi kita dan yang kita kasihi meninggalkan kita, tapi hidup kita harus terus menjadi hidup yang memberi makna, hikmah, hikmat bagi kita, berfaedah bagi Tuhan, menjadi kemuliaan namanya, dan juga menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Jangan sampai ibu bapak seperti seorang yang baru lahir, ketika ia anak-anak lahir kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, ia berkata, aku akan mengubah dunia. Lalu ia dengan semangat yang berapi-api, motivasi yang sangat tinggi, ia berkata, aku akan mengubah dunia. I will change the world. Lalu ia berusaha sekuat tenaga untuk mampu merubah dunia ini. Ia kemudian bertumbuh menjadi seorang pemuda yang terus-menerus berusaha, dan sekarang sudah mencapai umur setengah umur, di 50 tahun ternyata ia tidak merubah apa-apa. Sama sekali tidak bisa merubah apa-apa dalam kehidupannya. Sehingga ia berkata, aku akan merubah sekelilingku. Ketika umurnya sudah tua, menjelang 70 tahun, dan 70 tahun adalah firman Tuhan bagi kita umur manusia, ia sama sekali tidak bisa merubah apa-apa. Lalu ketika uzur, ia berkata, aku mau merubah diriku sendiri. Karena ternyata ketika ia ingin merubah dunia, ia belum merubah dirinya. Karena ternyata ketika ia ingin merubah sekelilingnya, ia belum mentransformasi kehidupannya, mentransformasi imannya. Bagaimana mungkin ia bisa membawa perubahan sedangkan dirinya sendiri belum berubah? Bagaimana mungkin dia bisa membawa transformasi sedangkan dia belum mengalami transformasi kehidupan dan iman di dalam hidupnya setiap waktu? Memento mori, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, menjadi waktu bagi kita untuk mengingat bahwa kita hidup di dunia ini, suatu waktu akan berlalu, suatu waktu akan berhenti. Tetapi bagi umat yang percaya, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu bukan perhentian. Itu adalah perhentian sementara, tempat beristirahat. Itu sebabnya di dalam silang ni namate di son maradian. Maradian dodisi. Nanti akan ada tujuan orang yang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Karena kematian Yesus Kristus juga disandingkan dengan kebangkitannya mengalahkan kematian. Karena itu setiap orang yang percaya tidak boleh berharap, tidak boleh memahami bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Tetapi masih ada lanjutan dari kematian itu, yaitu kebangkitan. Sama seperti Kristus yang dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan kegelapan dan kematian itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga akan dibangkitkan. Kita juga akan dimenangkan karena Kristus telah memenangkan kita dari kematian kita. Saya masih paidaan, nanti kita akan saling melihat walaupun tidak dalam dunia manusiawi kita. Tetapi kita akan dirubah menjadi
pemilik kehidupan yang kekal, asalkan kita setia menjalani kehidupan kita ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Memento mori juga menjadi waktu bagi setiap kita, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya juga mau melihat, mereview kehidupan kita ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang telah kita bisa sampaikan dalam kehidupan kita ini. Apakah kita sudah berbuah sebagaimana Kristus mengharapkan kita berbuah, menjadi buah yang menyegarkan, berbuah manis kepada setiap orang. Sehingga kita adalah orang-orang yang melihat ke belakang mengenang itu. Berada pada saat presentis hari ini, saat ini. Dan kita adalah orang-orang yang menuju kepada kehidupan eskatologi, futuristik. Nanti saya akan bersama-sama dengan Kristus. Molo di son, molo di portibion, gok pardangolado, gok hasusaan, gok hamaolon, hapugoson, haotoon, parsahiton, dohot hamatean. Ngolu nih hita jolma manusia, hidup kita ini setiap waktu dan setiap saat mengalami kesukaran, tetapi nanti di kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus, semua itu akan berhenti, semua itu akan ditebus dengan sukacita bersama-sama dengan Kristus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Saya juga hari ini mengenang orang tua saya yang juga namanya dibacakan di HKBP Simarangkir, yang meninggal pada tanggal 7 September 2021, dan mertua perempuan meninggal pada 8 September besoknya, dibacakan di HKBP Kutacane, Aceh Tenggara juga pada hari ini. Karena itu kita, kalau ada orang-orang yang juga ditinggalkan suami, ibu atau ayahnya pada hari ini, kita adalah orang-orang yang sedang mengingat mereka, tetapi bukan untuk meratapi mereka. Kita adalah orang-orang yang sedang mengenang mereka dengan segala kenangan indah dan nasihat-nasihat dan segala hal yang bisa membangkitkan semangat kita untuk hidup dan motivasi kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengadungi karena kematian mereka, karena Tuhan punya rencana, punya rancangan bagi orang-orang yang bersedih. Pada saat kesedihan mereka mungkin tidak mampu kita ajarkan untuk menghitung hari-hari itu. Tapi hari ini kita bisa belajar dari hari-hari yang Tuhan beri kepada kita, supaya setiap kita mampu untuk memperoleh hati yang bijak, sehingga penghiburan, peneguhan, dan penguatan yang dari Tuhan saja kita andalkan di tengah kehidupan ini. Dan tidak akan pernah orang yang percaya kepada Kristus meratap seperti orang yang tidak berpengharapan. Tapi pengharapan kita adalah di dalam Tuhan yang akan memberikan hiburan, penghiburan bagi setiap orang yang berduka, yang senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini. Hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan. Hari bagi kami untuk bersekutu. Hari ini memperingati mereka yang telah meninggalkan kami di 1 tahun kalender gerejawi ini. Tuhan, kami bersedih karena orang yang kami kasihi meninggalkan kami, dan orang yang mengasihi kami tidak lagi berada di samping kami hari ini. Tetapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan baik dan indah. Pada waktunya kami akan mengerti kehendak Tuhan
dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berputus asa dan meratap akan kematian mereka, tapi kami akan mengenang hal yang indah, hal yang bisa membangkitkan semangat kami dalam hidup ini. Ya Tuhan kami, hiburlah mereka yang bersedih pada hari ini, yang mengingat dan mengenang keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya, atau keluarganya yang meninggal di 1 tahun gerejawi. Biarlah Tuhan Engkau memperkenalkan di dalam Roh Kudus bahwa Engkau adalah Bapa, Abba, Among bagi kami yang ditinggalkan Bapa, dan Ibu juga bagi mereka yang ditinggalkan Ibu. Karena Tuhan senantiasa hadir menjadi penolong, penghibur, penopang bagi kehidupan kami yang di dalam duka lara. Tuhan berkati hidup mereka, melanjutkan kehidupannya, berharap hal yang dari Tuhan saja menggantikan duka mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang ulang tahun pada hari ini. Ajarlah mereka untuk menghitung hari-hari mereka sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Yang ulang tahun pernikahan juga Tuhan berkati sehingga semakin berbahagia rumah tangga mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang akan menikah, yaitu Joshua Agus Siregar dan Emanuela Boru Simajuntak. Biarlah Tuhan yang memberkati kasih di antara mereka semakin diikat dan disempurnakan, dan Tuhan memberi kelancaran bagi pemberkatan nikah mereka di hari Sabtu ini. Kau juga menitipkan seorang putra kepada keluarga Kapanjaitan Boru Pasaribu. Berkati Tuhan keluarganya bertumbuh baik dan sehat, anak yang Tuhan titipkan itu, dan kuatkan orang tuanya untuk membimbing dia. Berkati jemaat Tuhan yang kebaktian hari ini di gereja ini dan juga di tempat mereka masing-masing. Bahkan Tuhan juga memberkati jemaat simpatisan HKBP Jalalurah, Vivi Riana Sianturi, Darlin Nenggolan Nurhayati, Sri Ori Jamais Sutarti, Magdalena Simajuntak, Robert Man Huta Barat, dan para NN dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Ya Tuhan Allah kami, berkati jemaat Tuhan yang juga sedang mengalami kesukaran saat ini, yaitu mereka yang sakit dirawat di rumah sakit maupun pemulihan di rumah mereka masing-masing. Berkati Nyonya Sitanggang Boru Huta Barat yang sudah selesai mendapatkan operasi. Biarlah Tuhan operasi itu Tuhan sempurnakan dan Tuhan berkati untuk beroleh kesembuhan dan kepulihan bagi inang itu, sehingga bersama-sama dengan kami di rumahmu ini kami bernyanyi dan memuji memuliakan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan juga yang dalam pemulihan, Engkau berkati mereka. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini sudah lanjut usia, bahkan ada yang terbaring di rumah mereka masing-masing karena letih, lemah, karena umur mereka yang sudah tua dan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kau yang memberkati mereka Tuhan, sehingga rancangan-Mu berlaku atas mereka. Rancangan Tuhan, rancangan keselamatan, rancangan penebusan bagi hidup mereka. Berkati mereka meskipun tubuhnya hanya berdiam diri saja, tetapi roh mereka menyala-nyala untuk memanggil nama Tuhan. Dan pada waktunya ketika Tuhan memanggil mereka, setiap mereka di dalam hatinya tidak lupa untuk berserah kepada Tuhan saja. Berkati mereka yang yatim piatu,
akan nama balu, para janda, duda, dan juga mereka yang bersedih hari ini Tuhan ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Berkati dan topang hidup mereka di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang dirancang HKBP Jalan Lurah pada saat ini, dan juga distrik 18 Jabarteng DIY, pesta perak, Natal, dan juga segala hal yang berkaitan dengan HKBP gereja kami yang kami kasihi Jalan Lurah ini. Pembangunan tembok, paving block, biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka, sehingga setiap kami di dalam kesehatan kami bisa memberikan dan bersama-sama untuk mengembangkan hal yang perlu di HKBP Jalan Lurah ini. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 dan mengumpulkan persembahan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, wajah baru yang ada di mereka. Bila nanti dibacakan
hamba menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudari kami, kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan pada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berikanlah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah mulai keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bertolaklah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Dari kami para Ladoha KBP Jalan Lurah dan juga tim musik dan Jalur Production mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Masih terus kita mengumpulkan persembahan kita untuk dana pensiun juga yang masih ada di teras gereja KBP. Tuhan memberkati Horas.